yang hanya diberikan satu kotak Indomie, mereka murtad dari agama, kita baru teriak-teriak. Aduh, itu rame itu, Sat. Ya kan kita baru teriak lah, Iya. kemana kita selama ini gitu loh. Kita kasih solusi. Jadi saya sempat diskusi sama Ustadz Syafiq. Nah, Ketemu Ustadz Syafiq di Medan. Dari hal yang menjadi beban ya buat beliau, hafizahullah, banyak gelombang dakwah hari ini, tetapi teman-teman kita nggak ada solusi yang kita berikan. Ya mungkin melalui podcast ini kita ajak teman-teman yang punya banyak modal, Masya Allah. pedagang-pedagang besar, ayo dong peduli dengan saudara-saudara kita yang mereka mau berhijrah tetapi mereka tidak tahu apa penghasilan yang harus mereka dapatkan untuk istri dan anak-anak mereka. Ini satu hal. Nah, hal yang kedua, ya terkadang ini adalah sesuatu yang cukup sulit ya. Ya misalnya dia bekerja di tempat yang haram tadi, yang penghasilannya itu sebenarnya cukup untuk makan saja. Kalau sempat dia menganggur seminggu saja, udah dia nggak punya sesuatu apapun yang bisa dia makan. Aduh. Kan bisa saja kondisinya seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab, dengan kondisi seperti ini ada istilahnya akhaf dororen. Ya, dia mengambil doror yang paling ringan. Dalam arti kata, dia harus meyakini apa yang dia lakukan itulah haram, diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua, dia segera mencari solusi. Walaupun mungkin penghasilannya yang tadinya cukup makan sehari 3 kali, ya cukup makan sehari 2 kali lah. Dia cari solusi secepat mungkin. Setelah dia mendapatkan solusi, baru dia keluar dari tempat kerjanya. Tapi jangan berlama-lamaan. Tapi yang namanya iman itu, seseorang baru berhijrah, itu kan imannya itu naik kadang-kadang. Tetapi ketika dia punya masalah, ya perutnya sudah lapar, atau dia bisa siap tahan, istrinya kadang nggak tahan. Dia bisa tahan, kadang anaknya nggak tahan. Nah, ketika kondisi seperti inilah kemudian imannya sudah semakin menurun, dan teman-teman yang sesama pengajian juga mungkin tidak ada yang membantunya. Nah, kita khawatir dia akan kembali dengan kerjaannya. Aduh, iya. Ya, ketika dia sudah kembali dengan kerjaan, ya sudahlah, saya kayaknya nggak mampu untuk hidup seperti itu. Jadi kan dorornya jauh lebih besar, ya nggak? Iya. Jadi dengan kondisi kita sebutkan dia belum ada solusi apapun nih. Ya udah, dia bekerja di situ dengan dia harus meyakini itu adalah haram, dan secepat mungkin dia mencari solusi agar ada penghasilan yang masuk untuk dirinya dan keluarganya, walaupun mungkin hal yang cukup sedikit asal bisa makan. Aduh. Ya, ini kalau dan kita kan sedih ya. Makanya di sini kita mengajak teman-teman para pedagang, ayo dong buat apalah misalnya. Sekarang kan banyak MT ya, majelis taklim di Jakarta ini cukup banyak. Ya, jadi seharusnya ada sebagian teman-teman yang dia memikirkan tidak hanya konten kajian, tetapi juga ayo dong bergerak di bidang sosial, menyantuni para janda, menyantuni anak yatim, juga membantu teman-teman yang mungkin mereka ingin keluar dari tempat kerja yang haram, mereka nggak punya solusi. Ayo dong kita kasih solusi. Itu mungkin harus dipikir bersama seperti itu. Setuju sih. Jangan MT semua gitu. Iya benar. Karena Rasulullah dakwahnya nggak cuma konten. Rasulullah juga memberikan solusi seperti itu. Ini Masya Allah, syukran Ustadz, barakallahu fiik, jadi ngebuka banget ya. Karena memang sejujurnya kalau boleh ngomong nih Ustadz ya, maksudnya kan taunya kan ketika majelis taklim itu fokusnya ke bikin konten, liput kajian apa segala macam. Itu Masya Allah gitu ya. Bagus, kita syukuri. Oh iya betul, karena mereka ya tentunya jalan lah istilahnya, ikhtiarnya dakwah ini apa segala macam. Cuma kadang gini Ustadz, Anda mewakili teman-teman yang berkonten kreator yang mungkin juga fokusnya di bidang bisnis, gitu kan. Terkadang memang Anda pakai bahasa oknum lagi deh, ntar takutnya diinin lagi kan. Ya oknum-oknum ini berpikir bahwa kok lu kayaknya lu dunia banget nih, ngejar dunia banget, tampil, mungkin sibuk. Kayaknya kalau anak-anak kajian sekarang nih kalau nggak posting potongan-potongan dakwah, kayaknya nggak dibilang Salafi gitu. Kayaknya begitu Ustadz. Sehingga mereka nih, aduh nih sebenarnya ada cerita menarik juga sih. Ya, ini nyambung dia main tadi. Bener nih Ustadz, ini sedih banget. DM Ana, ini nyambung ya main tadi ya. Itu ada ya bahkan 5 lebih. Itu udah banyak tuh ya. Yang dia curhat. Anda nggak sebutkan kan ya. Berarti insya Allah Anda nggak bongkar aibnya apa segala macam. Dia curhat. Followersnya udah banyak. Dengan dia akun repost. Kurang lebih 5-6 orang ini. Dia cerita sampai dia nggak punya uang. Lalu dia
konsul, bang bisnis apa ya bang, gini-gini. Emang kenapa gitu? Yang ujung-ujungnya ada juga yang lain pinjam duit. Sampai yang dia cerita, sampai yang bilang bener-bener udah istri saya udah nangis terus nih, bingung apa segala macem. Tapi kalau dicek akunnya tuh, iya kalau boleh jujur salah 3 bahkan akun dakwah yang memang dia posting. Suatu momen Ana gali. Karena kan di DM tuh di Instagram Ana gali ini, kalau boleh antum cerita aja kok, ini juga nggak Ana sebutin namanya dari siapa apa segala macam. Gimana bang katanya? Sejauh ini gimana? Ya karena kita mikirnya kalau memang hijrah ya taunya kayaknya kita nggak bisa untuk ini. Nah itu gimana tuh Ustaz? Jadi sebenarnya kita ketahui agama kita, agama Islam ini kan tidak mulu-mulu yang pembahasannya sholat, zakat, dan seterusnya. Jadi apa saja yang itu bisa memberikan kebaikan kepada muslimin secara khusus, maka disitulah kita harus bersemangat. Ya, dari rukun Islam, ya di antara salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Dan zakat ini pembahasannya apa? Pembahasan dalam kehidupan dunia. Ada solusi yang diberikan dalam Islam untuk kehidupan manusia. Kan seperti itu. Bahkan di antara asnaf zakat, ya memberikan zakat kepada orang-orang yang mereka diharapkan untuk masuk Islam. Ya, dan disebutkan oleh Syekhul Islam boleh kita memberikan zakat kepada orang kafir kalau seandainya orang kafir itu diharapkan untuk masuk Islam. Oh gitu. Ya, dibolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harapkan dia kemungkinan besar untuk masuk Islam. Ya. Nah, ini dari kaidah ini kita bisa memandang bahwasanya Islam itu tidak hanya membahas tentang ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji. Tapi Islam juga memberikan solusi tentang ekonomi seseorang. Kan seperti itu. Jadi apa saja jalan orang-orang yang untuk menyempurnakan dari kehidupan manusia, ya ke dalam kehidupannya sehari-hari, apakah misalnya teman-teman membuat konten kreator, ya apakah teman-teman misalnya dia mengajak orang-orang ya untuk bergabung dengan salah satu aplikasi yang tujuannya lah untuk memudahkan orang lain untuk membuka juga lapangan pekerjaan. Jadi ini kan semuanya menjadi wasilah-wasilah untuk kita berbuat baik kepada manusia. Jadi makanya saya sebutkan kita diskusi tadi, jangan hanya semuanya MT kajian semuanya baik itu bagus, tapi banyak loh ruang-ruang yang kita harus bergerak untuk membantu saudara kita muslimin. Jangan sampai ketika datang orang non Islam, datang ke mereka mendatangi jantung-jantung orang kehidupan saudara kita muslimin yang miskin, yang fakir, yang hanya diberikan satu kotak Indomie, mereka murtad dari agama, kita baru teriak-teriak. Aduh, itu rame itu saat. Ya, kan kita baru teriak. Lah, kemana kita selama ini gitu loh. Kenapa mereka begitu semangat mengumpulkan sana, mengumpulkan sini, kasih sana, kasih sini untuk menyebarkan kekufuran mereka. Nah, kita sementara orang Islam yang katanya kita bersaudara, yang katanya kalau seandainya satu anggota tubuh sakit semuanya. Ya, di mana kita selama ini dengan kondisi saudara-saudara kita muslimin, dan itu mau tidak mau tidak akan bisa kita menyempurnakan untuk membantu mereka kecuali ada jalur-jalur yang kita harus berusaha, A, B, C, D dan seterusnya. Jadi seseorang itu jangan hanya memandang dari satu sisi. Kamu ini kok bahasnya masalah dunia saja, kan nggak mungkin dong kita sholat malam kita cerita sama orang. Ya nggak mungkin dong kita baca Quran kita cerita sama orang. Ini statusnya kok dagang terus. Masa saya mau tulis saya lagi sholat malam, saya lagi baca Quran, saya lagi ini. Itu kan biarkan kita dengan Allah. Kan seperti itu. Alhamdulillah. Makasih Ustaz sudah membuka ini semua ya. Ini keresahan-keresahan kami dan juga para pengusaha muslim gitu ya. Yang kita mau bersuara kayak gini kan takutnya lu mah pembenaran. Makanya dengarannya Ustaz Harith teman-teman gimana? Masya Allah kita disupport nih guys. Iya, maksudnya kalau kita ngomong gitu pasti bisa aja gitu. Dunia emang lu pembenaran aja gitu kan. Dan juga mungkin kapasitas kita juga nggak bisa kasih fatwa juga kan. Bisa kok ternyata gini, nggak semuanya majelis taklim salah lagi. Ya kan, makanya mesti guru yang jelas yang bahas ini gitu. Mudah-mudahan bisa didengar. Mudah-mudahan bisa dengar insyaallah Ustaz. Bagaimana dengan adanya misalnya satu aplikasi yang menyatukan wadah antara membuka lapangan pekerjaan buat para konten kreator di Indonesia gitu Ustaz. Ini Ana minta nasihat sih sebenarnya sama Ustadz Harith gitu ya, dan juga teman-teman mungkin tahu. Ana kan insya Allah ada kasih solusi. Nah,
minta nasihat lah Ustaz. Lebih tepatnya kalau konten kreator gabung gitu, batasan-batasan apa yang harus dijagain. Karena kan kasih solusi. Maksudnya adalah kita kasih solusi kepada teman-teman yang pengusaha yang mau keren dalam arti positif, konten-konten digitalnya, dan juga pengen ada konten kreator yang dapat order, tapi nggak usah harus pusing gara-gara mengedukasi effort banget bahwa konten ini tuh nggak ada pelanggaran syariatnya loh. Kan mereka kan pasti sering ketemu tuh setiap harinya, negosiasi apa segala macam. Nah, kira-kira menurut Ustadz seperti apa? Apa yang perlu kira-kira anak ubah dengan nasihat antum Ustadz apa segala macam? Jadi pertama yang ingin kita bahas, Islam itu tidak akan pernah memerangi perkembangan zaman. Justru Islam itu akan tetap seiring dengan perkembangan zaman tersebut selama tidak menyelisihi dari Al-Quran dan tidak menyelisihi dari Sunnah Rasulullah SAW. Itu kan rambu-rambunya. Contoh, kita berbicara kitab yang ditulis oleh para ulama di zaman dahulu itu kan terkadang di kulit-kulit, di kulit-kulit kayu atau di kulit-kulit sebagainya, pelepah kurma dan semisalnya, kemudian berkembang, sudah mulai ada tinta, sudah mulai ada kertas, kemudian berkembang lagi, sudah ada kitab dengan sampul yang bagus, sampul yang cantik, berkembang lagi dengan PDF hari ini. Iya, benar. Ini kan perkembangan terus dan terus diikuti. Begitu juga dulu mushaf di zamannya Rasulullah cuma ditulis di bebatuan, kemudian sampai hari ini menjadi mushaf, dan kemudian sekarang kita juga ada di HP kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita Islam itu tidak anti dengan perkembangan, kan seperti itu. Iya. Nah, begitu juga sekarang ada teman-teman yang mungkin mereka tidak punya keahlian yang cukup untuk menyebarkan apa yang dia punya dari keahlian untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya. Kemudian ada sebagian orang yang mereka fokus untuk membuat sebuah aplikasi, mengumpulkan sekian banyak teman-teman yang insya Allah sudah mengerti tentang batasan-batasan syariat. Ya, berkumpul di situ kan sesuatu yang sangat mulia. Masya Allah. Yang tadinya mungkinnya dia cuma dikenal di Aceh, ketika masuk ke aplikasi ini cukup dikenal di seluruh Indonesia. Mulki harus daftar tuh berarti. Oh gitu. Mulki Abu Luxmawe. Luxmawe kan? Nah, ini kan desain grafis juga. Iya betul. Jadi kan akan lebih berkembang. Tujuannya kita apa? Tujuannya adalah untuk membantu agar saudara kita muslimin ekonominya meningkat. Masya Allah. Ketika ekonomi muslimin meningkat, otomatis kan ada zakat yang dibayar. Oh iya. Ketika zakat yang dibayar, ya mau nggak mau juga akan terbantu dengan fakir miskin. Mudah-mudahan hari ini dia menerima zakat, tahun depan dari zakat yang dia punya, dia memberikan zakat kepada yang lainnya. Kan itu prosesnya harus ke sana seperti itu. Ajib. Clear nih semuanya nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih saatnya. Nah itu sih itu aja sih sebenarnya buat teman-teman konten kreator juga nggak perlu nunggu bola, Stan. Iya. Jadi kan dia udah berusaha pakai portofolio. Ini lo hasil logo saya lo, ini lo hasil kontennya. Tapi kan mungkin kan yang diketahui ini daerah itu aja. Iya, itu ya mungkin tingkat kecamatan dia atau dia share di status WA-nya cuma didengar oleh kontak dia mungkin cuma 100-200 orang kan seperti itu. Keluarganya ya paling. Keluarganya. Sama Pak RT satu. Sama RT. Kadang suka Pak RT kita taruh status WhatsApp ngelihat lagi nih. Jadi kalau udah menasional kan mudah-mudahan kan di zaman sekarang itu nggak mesti ketemu kan. Ini apalagi ini aplikasi teman-teman kita insya Allah sudah selektif memilih yang masuk ke akun ini atau aplikasi ini orang-orang yang jujur dan lain sebagainya. Kan seperti itu pasti kan. Iya insya Allah Ustaz. Wah Masya Allah. Nasihatin anak terus ya Ustaz ya. Sama-sama memberi nasihat. Ya enggak lah, bahasa ada nasihat apa enggak lah. Sama seperti hal yang seperti ini Ustaz. Ini gimana Ustaz bisa kepilih sama logo yang seperti ini, fontnya bagus Masya Allah gitu kan. Apakah memang pakai jasa konten kreator pembuat logo atau mungkin tim internal atau seperti apa? Ya, jadi kita memang ada tim yang kita minta bantu untuk membuat ya sesuatu yang mudah-mudahan lebih menarik lah. Seperti itu. Iya. Ini Masya Allah loh guys. Ini jarang ada yang tahu mungkin ya. Ini punya Ustadz ya Ustadz ya? Benar ya Ustadz? Ya, betul. Madu Yaman deh. Madu Yaman. Bukan madu Madinah ya? Kayaknya Madinah gak ada madu. Gak ada madu. Kayaknya ya. Kayaknya madu. Ini boleh gak Sat? Boleh nanti rasa nanti. Coba dirasa. Anda rasain nanti ya, minta tolong sendok ya. Munculin sosial media. Anda penasaran? Guys, pengen tahu gak sih seorang ustadz bagaimana cara berpromosi di sosial media? Nih kita lihat ya, cara berdagangnya seperti apa ya. Ini dia nih, Suk, bacanya Suk ya Sat? Ya Suk, pasar.
Oh, Market lah. market, bener. 39.000 kalah followers kasih solusi. Bikin malu kita. Ini dia nih. Oh iya bener. Coba bionya kita lihat. Oh ada madu Yaman, jubah Saudi, barang khas Arab apa nih Ustaz barangnya? Ya kembali ke jubah, ke peci seperti itulah. Ya. Oke, coba kita. Oh ya benar. Baik Ustadz Harits Abu Naufal. Kita lihat bawahnya, coba kita cek nih. Kita ini jarang-jarang baru pertama kali ini Anda mohon izin Ustadz ya melihat ini. Oh, foto produk. Foto produk juga ada tim juga Ustadz ya? Iya. Tapi ya sambilan lah. Clean loh ini. Iya. Oh, ajib Masya Allah. Oke. Madu Sidr Fakhir. Beda-beda Ustadz ya? Ini apa Ustadz gini? Ini namanya Saurabi. Jadi ini di atas, ini lebih bagus. Bedanya apa sih Ustadz? Ini mungkin kasih tips buat teman-teman yang ingin usaha madu atau mungkin sekarang lagi jalan usaha madu. Karena ada yang salah satu perusahaan atau mungkin brand madu. Afwan Anda mungkin nggak sebutkan namanya. Dia cerita Ustadz, dia usaha madu, pernah juga dari sekian banyak yang endorse ke Ana, salah satunya bilang, dia cerita bahwa gimana sih bang cara jualan madu bang, Ana ikhtiar ke antum nih endorse apa segala macam gitu kan. Ana tuh kadang gini ya Ustadz ya, sedih gitu ya, aktif di sosial media tapi sementara kalau isi di DM tuh campur aduk. Dari yang caci maki sampai ya pasti ada aja kan dari kubu-kubu mana-mana gitulah kurang lebih gitu kan. Sampai yang dia curhat ada ya, nggak tahu deh Ustadz pernah lihat Anda endorse apa enggak? Kan soalnya kan ada scene tuh kadang aduh dilihat Ustadz Harits lagi nih akunnya. Di Instastory kan kadang kan kita aduh dilihat Ustadz Harits, aduh dilihat Ustadz Mufli lagi nih, aduh Ustadz Abdul lagi nih. Kadang kita bingung. Tanpa salah-salah ngomong. Nah maksudnya ada salah satu itu. Gimana sih trik cara jualan madu tuh Ustadz? Memasar ini? Atau mungkin nanti yang membedakan madu ini dengan madu yang lain gimana? Mungkin saya secara pribadi memang belum punya keahlian yang terlalu mendalam ya tentang permasalahan madu. Tapi setidaknya madu ini kan lebih kepada kepercayaan. Jadi kita membeli madu kepada orang yang memang kita sudah percaya dengan dia. Itu satu. Betul. Ya, yang kedua efek dari orang yang minum madu itu sendiri. Nah, madu harus pakai apa istilah kalau di istilah marketing social proof, Ustaz. Iya. Iya, jadi harus ada pembuktian di situ. Pembuktian dan lebih kepercayaan juga kan pasti kan. Nah, untuk ukuran madu Yaman ini kan harganya mungkin untuk kebanyakan masyarakat ya lumayan mahal lah harganya kan. Lumayan mahal harganya. Nah, dengan harga yang lumayan itu kemudian dia beli lagi. Ya berarti kan makin ada efek yang dia dapatkan tuh tubuhnya. Oh, repeat order itu. Seperti itu. Jadi ya udah paling ketika ada yang beli ya kita share. Alhamdulillah madu saya di ini udah gitu aja. Harus tahu kalau produk-produk yang memang butuh pembuktian dalam artian testimoni yang efek tadi ya, itu yang dinaikkan ke. Iya, nggak ada masalah kan? Kita nggak mau uji diri tapi mau uji produk gitu. Iya. Nah bedanya apa nih Ustaz? Ini ada. Ini kalau ini madunya dari madu Yaman Selatan. Yang madu Sidr Fakhir ini. Ya dari Sidr Fakhir. Jadi kalau pohon sidr itu kan memang disebutkan dalam Al-Quran ya. Dan pohon sidr itu memang banyaknya tumbuh di Yaman. Jadi lebahnya itu nektarnya itu dari pohon sidr. Jadi makanya disebut madu sidr. Ini kalau ini madunya dari Yaman Utara. Oh beda ininya ya. Di selatan ini Yaman Utara. Oke. Nah seperti itu. Ini namanya tadi? Ini madu Saurabi namanya. Saurabi. Lebih Saurabi. Tingkatnya atas lagi. Lebih tinggi daripada itu. Apakah mungkin karena madu ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan madu ini di Yaman, sehingga di harganya lebih tinggi? Atau memang secara kualitas memang kalau di lidah saya sendiri ini cukup luar biasa rasanya. Oh iya, dibandingkan ini seperti itu. Ini boleh rasan. Boleh. Oh gitu Ustaz. Dan biasanya kan kita ketika keluar kota ya, apalagi kajian itu dari pagi sampai malam kadang. No iya. Pasti capek kan. Nah kadang-kadang yang menjadi teman safar saya ini salah satunya. Makanya ini minum madu gitu. Ini jujur ya guys ya. Ini memang kita nggak janjian nih Ustaz ya. Seolah-olah kan ini kan endorse apa segala macam. Enggak. Ini no endorse lo guys. Karena tiba-tiba ngeliat aja Ustaz. Ada produk apa yang coba Anda ternyata selalu dibawa memang dibawa untuk minum.
Oke. Manfaatnya apa Ustaz kira-kira untuk madu yang Anda baru dengar tadi saurabi? Saurabi. Jadi Anda sendiri kan punya sakit mah ya. Sakit mah. Oke. Jadi kadang-kadang kalau udah safar itu kan makannya ya pedas, asam dan sebagainya ya, pasti kan. Dan mau nggak mau itu perut udah bermasalah lah. Jadi alhamdulillah dengan minum madu seperti ini dengan campur dengan habatus soda udah alhamdulillah besok udah selesai. Maksudnya hilang gitu. Seperti itu. Dan juga ya untuk imun tubuh lah pasti ya. Kadang-kadang dari pagi kajian, besoknya kadang-kadang nih subuh kajian lagi. Belum lagi kalau Anda mungkin nggak tahu adab ngundang sampai nyulik sama Ustadz mampir ke sini. Alafu nih Ustadz. Jadi ya dengan adanya madu seperti ini jadi ya alhamdulillah lah. Oke. Banyak teman-teman tuh ya tipsnya tuh ya. Yuk yang pada mau jualan madu gitu ya. Tapi jangan saingan, jangan di Aceh gitu. Gak mesti ya. Ya, oke, mungkin gini Tat, buat anak-anak muda di saatnya gimana cara berkonten sosial media gitu kan bijaknya. Kan tadi kan mungkin bahas tipis-tipis mengenai Reels, TikTok, Facebook gitu ya. Bagi waktunya apalah, mungkin jangan dibilang sampai-sampai kayak ahlu dunia tadi. Mungkin lebih kerucut lagi deh Sat. Pembagiannya seperti apakah memang 50-50 atau gimana sih kita berada bersosmed tuh? Jadi pertama kan kita cerita sesuatu itu kembali kepada hukum asal ya. Apa hukum asalnya bersosmed? Hukum asal sosmed adalah boleh. Kan di situ. Nah, sesuatu yang boleh kalau seandainya membantu untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka itu menjadi ibadah. Tetapi sesuatu yang boleh itu justru melalaikan dia dari kewajiban, bahkan dia terjatuh dalam dosa, maka itu menjadi terlarang. Itu secara konsep. Ya. Nah, sekarang kita tidak bisa mengatakan kamu ini haram bermedia sosial. Ya, kamu ini halal. Kita tidak bisa mengatakan halal atau haram sampai ya kita melihat atau mengetahui ada seseorang yang memang ketika dia bermedia sosial justru dia terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya di sana ada satu hal kaidah yang perlu kita ketahui. Orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu apa itu halal, apa itu haram. Terlebih di media sosial di zaman sekarang ini, di zaman digital, seorang kan tinggal searching saja apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Tapi ini secara apa ya? Bukan itu jalan menuntut ilmu seluruhnya, tetapi setidaknya kita punya solusi awal untuk mengetahui halal dan haram. Kan seperti itu. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu di mana titik lemahnya. Seperti itu. Di mana titik lemahnya? Kalau seandainya dia bermedia sosial, justru akan melalaikan dia dari mengingat Allah dan membuat terkadang dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka dunia yang dia cari dengan media sosial itu tidak seimbang dengan dosa yang dia dapatkan. Maka orang yang cerdas ya sudah dia tutup sementara media sosialnya sampai dia ya bisa menahan dirinya dan bisa mengontrol dirinya apa yang akan memunculkan kemudaratan dalam hidupnya. Dan pengalaman seseorang ya tidak bisa kemudian dijadikan alasan untuk nembak orang lain. Wah, ente bermedia sosial itu buktinya sih. Ya, itu kan dia. Dan saya justru dengan bermedia sosial ini ya saya bisa mengiklankan produk saya. Ya saya bisa bertemu dengan banyak orang di media sosial. Kita saling membagi, saling share ilmu dan lain sebagainya. Ya enggak, dan ada hal-hal, tapi kan nanti ada iklan-iklan. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Ketika koran itu isinya adalah berita, kemudian ada ikutan gambar-gambar wanita, tidak membuat itu menjadi haram secara totalitas. Itulah kita geser. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa. Wah, nanti di media sosial ada ini, ada ini. Ya udah, itu yang kita geser. Nggak bisa kemudian menjadi haram seluruhnya. Ada sesuatu perkara yang haram di situ. Kecuali kalau memang isinya semua haram, ya nggak boleh dong kita dekat-dekat dengan perkara yang haram. Ya, mantap. Seperti itu. Mantap, syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallah. Saya rasa cukup itu begitu Ustaz ya. Mudah-mudahan ini teman-teman juga jadi makin terbuka, bisa tahu bijak dalam bersosmed, berdagang dan lain sebagainya. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin nanti di part ke-3, 4, 5. Semoga dimudahkan. Iya benar. Semoga Allah selalu jaga antum. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.